Hai, Hai. welcome back di Postur Podcast Ngantuk. Yeay, kita hari ini kumpul lagi setelah seharian aktivitas tuh capek banget ya. Aktivitas capek. Kalian aja yang capek ya. Kalau aku emang dasarnya nggak punya capek. Oh, enggak sih, emang dasarnya kita doang yang beraktivitas, dia enggak. Iya enggak. Ya benar. Tapi selain aktivitas kadang yang bikin capek itu ngadepin sikap dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Bener. Oke. Di satu sisi juga kita nggak bisa nyuruh orang tuh bersikap seperti yang kita mau gitu. Oh gitu ya. Jadi emang harus nerima nggak sih? Ya, Harus terima nggak? Kalau kamu tergantung. gimana? Kalau kamu menurutku gimana? kalau menurutku dulu bisa menerima kalau bisa diterima. Gitu ya. Maksudnya belum fatal-fatal amat Oh, gitu. Kalau udah menurutku yang fatal banget sih kita harus tetap ngomong ya. Oke. Terserah diterima atau enggak. Yang penting dia nggak ngelunjak gitu ya. Iya, betul. Bener. Iya nggak sih? Kalau menurut aku sendiri, aku punya batas di mana kalau masih belum sampai batas ini masih akan aku terima gitu. Karena kalau udah lewat ini kayaknya cik gitu. Astagfirullah. Cinya gimana sih? Ulangin. Cik. Ntar ada efek ini liur. Editor. Baru mulai. Ini kameranya yang mana sih? Ini Yang dua-duanya boleh, Oke, dua-duanya oke, boleh. oke. Bangi gimana? Ya itu selama nggak berlebihan ya, itu masih oke lah gitu. Tapi kadang ada yang ngeselin juga sih, cuman ya udahlah. Iya, tapi nggak tahu kenapa aku sekarang lagi kadang ngerasa capek sama orang-orang yang berusaha buat ngikutin apapun trend, like FOMO. Oh, Fear of missing out. Bener. Menurutku gak apa-apa, FOMO kan buat diri dia sendiri ya. Tapi kadang tuh ada yang kalau ada orang yang ngikutin tuh menurut dia tuh, dia nggak ngikutin, gitu loh. Kadang gitu tuh yang bikin gak enak. Biasanya orang-orang FOMO itu cenderung sebagai orang-orang yang si paling up to date. Nah, Yes. kalau kata Iqbal itu apa? Pick me. Pick me. Salah satu kayaknya itu deh ya. Oh iya Salah iya satu sih. indikator. Iya. Iya. Tau pick me nggak? Iya, apa tuh piknik? Tuh kan nggak tahu. Yang- Jelasin. Apa? Jason Uwu. Oh iya Tahu kan? yang di TikTok Pick itu me, kan? Jason Iya. Ya gimana ya kalau misalnya memang udah ini ya generasinya udah beda ya Iya, kan. iya. Jadi ya udah. Ini FOMO juga nggak sih? Kalau Nggak, aku nggak, ada nggak. ingin ikut-ikutan nih. Nggak. Iqbal nih masih generasinya yang 20-an terus tiba-tiba yang 30-an aduh aku nggak mau ketinggalan gitu. FOMO juga nggak sih? Itu bisa jadi FOMO, bisa jadi enggak. Kalau yang mungkin orang tua, mungkin biar dia bisa membaur. Oh, Tapi gitu kalau ya. yang udah berlebihan, itu FOMO. Oh oke. Betul, setuju. Kalau berlebihan tuh contohnya gimana sih? Contohnya yang paling dekat kemarin kan misalkan ada itu tuh tiket Coldplay. Iya kan? Kadang ada orang yang taunya Fix You doang, cuma tahu Fix You, lirik lainnya juga pun nggak tahu. Ya kan? Iya. Atau Yellow gitu atau Paradise gitu kan. Iya, Tahu iya. pas bagian judulnya doang. Iya, Ya kan? Tapi betul. banyak orang-orang yang berusaha buat kayak berusaha banget ngewar, terus nggak dapet tuh ikutan sedihnya luar biasa gitu. Dan padahal menurutku mereka juga nggak terlalu bisa menikmati nggak sih? Iya. Nggak semua orang bisa menikmati Betul. gitu. Nah yang menurutku FOMO adalah mereka-mereka yang nggak terlalu bisa menikmati tapi kayak usahain nggak dapet pas ngewar terus beli di calo atau berusaha yang lainnya, menurutku itu udah agak-agak berlebihan sih. Iya sih bener, kayak juga ada yang kemarin aku beberapa hari tuh lihat postingan di Instagram salah satu seseorang lah ya, sesemas yang dia cukup terkenal gitu terus dia Oke, clue selanjutnya kan seseorang, mas ya, laki-laki terkenal, yuk. Public figure berarti. Iya Yuk, dong, terus iya apa dong. lagi? Terus itu dia tahu-tahu tuh nggak suka Blackpink tapi dia ini ikut-ikutan nonton Blackpink karena dia FOMO sama teman-temannya gitu sampai bela-belain nonton Blackpink di Korea kalau nggak salah. Waduh, mantap. Iya. Betul. Karena untuk orang-orang yang FOMO kayak gitu, nggak apa-apa dia menderita saat nonton konser nggak bisa enjoy. Nggak apa-apa dia menderita harus mengeluarkan uang lebih. Soalnya kalau dia nggak ikut konser, rasanya lebih menderita lagi. Oh. Karena Iya. nggak bisa ikut hype-nya orang-orang. Gitu. Betul. Tapi akhirnya sekarang jadi gini loh, kayak FOMO tuh kayak orang justru bisa ngakuin gitu loh. Aku emang pengen ikut aja gitu, Iya, jadi iya, hal yang Ada justru ya biasa. yang gitu ya? Ada, Nah, banyak. itu jatuhnya pick me. Itu Oh gitu. jadi pick me ya. Kayak Iqbal nggak sih? Ya, Iya, aku iya. sih pengen bilang iya, tapi kan ada orangnya ya. Iya, Nggak kayak Iqbal. apa-apa, justru itu kita harus ngomong di depan orangnya Oh, iya. loh, ya Sopan kan? gitu. Iya, nggak usah. Tapi menurut kalian FOMO di lingkungan kalian ngeganggu nggak?
tergantung ya. Kalau misalnya dia itu selama nggak berlebihan gitu masih ditolerir ya oke lah. Tapi sometimes kalau Iqbal gimana? Kalau aku agak lumayan mengganggu sih, karena itu jadi ngeganggu kerjaan kita juga, ngeganggu hal-hal yang seharusnya udah bisa kita lakuin lebih jauh, tapi gara-gara ada orang FOMO dan biasanya nuntut untuk ikut, itu jadinya kayak kita harus ngeulangin lagi gitu sih. Kalau Bisa gitu ya. Lau gimana? Lau? Aku kan memang orangnya agak setengah tidak peka ya. Setengah tidak peka Lebih lagi. kepekok. Itu berarti maksudnya tidak peka sama sekali gitu ya. Tapi kadang yang FOMO itu yang tadi aku bilang, kalau untuk diri dia sendiri sih aku nggak peduli, nggak masalah ya. Itu kan ya mungkin kemampuan dia segitu, bodo amat. Tapi yang sampai kayak ngejudge orang lain, kok dia nggak ikutan FOMO kok bisa sih gitu loh. Oh kamu nggak beli ini ya, gitu. Nah itu ya ngeganggu sih menurut aku sih, yang sampai ke taraf itu ya. Iya sih ya. Tapi ada nggak sih di sekitar kalian nih ada orang yang gitu nggak Ada sih? sekitarku ada. Nih, supaya kalian gak berspekulasi apakah teman-teman kalian beneran FOMO atau enggak, ini ada beberapa ciri-ciri dari orang-orang FOMO. coba. Apa aja? Jadi kalian sambil dipikir nih, teman kalian gitu atau enggak? sambil Oh, kita nggak usah temen dong, kita gitu atau enggak? Ya, Coba. Kita pick me apa ya? Iya, Kita coba, FOMO atau coba, enggak? coba. Yang pertama, itu orangnya selalu ngecek yang namanya gadget. Ah, nih kameramen nih. Enggak ya? Oh iya, dia enggak, sukanya main gadget terus kayaknya ya. Tiap hari kemana-mana pasti dia bawa gadget, kan? Karena kecenderungan orang yang FOMO itu, even waktu bangun tidur, yang dicek pertama adalah gadget supaya dia tahu tren-tren apa yang ada di hari ini dan gak mau ketinggalan sama sekali dengan tren-tren yang ada. Kalau cuma misalnya bangun tidur terus lihat HP gitu, lihat status orang gitu termasuk Itu enggak, karena enggak itu ya. pengen tahu keadaan surrendernya kita, bukan nyari tahu apa yang lagi trending. Kalau Benar. misalnya bangun terus ngepoin Instagram doi gitu, Itu lebih ke gagal move on. Setuju. Ya, mohon maaf. Itu lebih ke gagal move Iya, on. pasti nggak bisa lupa sama love language ya kan. Nyambung episode kemarin. Iya benar-benar. Itu yang pertama nih. Terus, Yang kedua itu dia lebih peduli dengan media sosial daripada kehidupan nyata. Oh. Jadi walaupun oke. itu nggak tren di sekitarnya dia, kalau dia ngerasa itu tren di sosial media, dia lebih peduli itu. Oke, Gitu. Jadi benar-benar. kalau misal dia ikutin yang di sosial media tuh dia udah keren banget. gitu ya. Kan dia merasa keep up banget sama hal-hal yang terkini. Oke. Gitu. Kalau di tongkrongan aku namanya itu pencitraan akhir zaman. Pencitraan akhir Iya, zaman. karena yang penting adalah bagaimana kita terlihat di sosial media. Oh iya, benar, Bukan benar. di dunia nyata. Oh iya, Walaupun karena ada realitanya itu berdarah-darah. Iya, gitu. benar. Takut banget deh. Yang ketiga, ini kayaknya bener nih. Apa? Selalu ingin tahu kehidupan orang lain. Wow. Takut banget. Perkepoan Itu duniawi. kepo banget ya, itu Kepo. kepo nggak sih? Perkepoan duniawi. Karena biasanya itu bukan FOMO-nya tentang tren, Terus? tapi FOMO-nya tentang biar Kehidupan. waktu ada tongkrongan atau gibahan, dia itu nggak merasa jadi orang terakhir yang tahu. Iya benar. Jadi FOMO tuh emang bukan tentang apa kayak lifestyle aja ya. Tapi Bisa ke hal lain juga. Iya. Itu siapa? Kok kamu ketawa-tawa Bal? Siapa? Ya, aku merasa diriku kayaknya FOMO sih. Oh gitu. Oke. Kayak cari aman ya. Iya. Nah, Apa yang lagi? keempat, ini mengeluarkan uang melebihi kemampuan dan membeli hal yang sebenarnya nggak dibutuhin, cuman biar ikut tren yang ada aja. Oh, oke. Gitu. Oke. Udah mulai kebayang kan? Ih, kayaknya dia iya deh. Enggak sih, aku Benar enggak. gak sih? Aku merasa diriku kok mulai nyerempet-nyerempet ke situ Oke, ya. aku Iya. mulai tersindir. Tahan. Tapi kalau yang nomor 4 aku enggak sih. Nih, Ya. coba yang terakhir nih. Coba yang terakhir. nomor 5. Ini mengatakan iya bahkan di saat dia nggak kepengin. Oh. Jadi misalnya dia diajak suatu tren yang sebenarnya bukan dia banget, tapi karena itu lagi ngetren, ya Jadi dia dia lakuin. ikut-ikutan. Gitu. Oh, oke. Jadi mungkin kayak yang tadi tuh ya, yang cari tiket Coldplay Iya, itu ya. betul. Hmm. Tapi FOMO ini juga menurutku kita nggak bisa sekaligus pandang mengeneralisasi semua orang tuh Iya, kayak benar. dia ikut tren ini berarti FOMO nggak juga. Karena ada orang-orang yang kerjaannya tuh emang harus FOMO. Iya. Oh, iya, benar. Iya kan Bukan kayak kerjaan. konten kreator pasti harus mau nggak mau dia justru belajar trennya apa dibikin karena nggak mau kehilangan kesempatan dia buat dapat atensi yang banyak gitu kan. Iya bener sih, aku juga dulu gitu sih gak mau download TikTok ataupun main TikTok ya. Tapi sekarang Sekarang, tuntutan ya kan, Iya. ya udah. Tapi lama-lama nyaman kan? Iya. Makanya itu salah satu ciri-ciri FOMO itu kepo berlebih sama kehidupan orang lain, Nah, bukan itu. cuma tren sosial media aja. Kalau kepo berlebih sama kehidupan orang lain tuh tergantung ya orang lainnya siapa juga ya. Iya sih. Kalau cuman ya gitulah.
nggak jadi. Lu kenapa nggak jadi? Kenapa nggak jadi? Oke, kita akan membahas beberapa hal seputar FOMO. Ini tadi teman-teman udah nyariin kita sesuatu untuk dibahas apa? Apa tadi? Oh belum. Oh enggak, tim kreatifnya belum. Udah. Wah gimana Ini sih? ditungguin nih. Tim kreatifnya lama. Nggak ada. Oh enggak ada belum. Oke, kita bahas yang lain aja dulu. Oke. Udah Kalau- ngomongin semua sama kalian. Oh. Udah diomongin ya, oke. Kalau tadi kan Bisa. kita bahas tentang ciri-ciri orang FOMO. Hmm. Sekarang kalau diri kita merasa FOMO, gimana cara kita untuk ngurangin kefomoan itu? Oke. Kalau menurut aku sih coba kenalan dengan lawan jenis ya. Oh emang FOMO Kenapa kalau gitu? sama jenis nggak bisa? Ya FOMO kan sesuka sama jenis. Takut. Coba sini itu Takut. palunya bawa sini deh. Dia kalau ngomong suka bener ya. Takut. Nakal. Takut. Sebenarnya bukan harus nyari lawan jenis, tapi Iya. harus kamu tuh fokus sama diri kamu sendiri. Iya dong. Gak usah terlalu banyak Bu. peduli sama teman yang ada di sekitar kita. Bukan kan kalian harusnya itu homo gitu. Takut Enggak makanya. mau. Sensitif. Enggak, itu nggak sensitif. Emang itu tuh bahasa ilmiah, Oh, iya. bukan sensitif. Oke. Minta ditutup aja. Kenapa Oke, sih? jadi kamu tuh harus fokus sama diri kamu sendiri, Hmm. fokus ngembangin potensi diri, karir kamu daripada fokus ke orang lain atau tren-tren yang sedang berlaku. Itu salah satu cara buat ngilangin FOMO. Kalau menurut Mbak apa? Buat ngilangin FOMO ya, tahu diri aja. Benar, setuju. Iya kan? Setuju. Loh, kalau misalnya misalnya emang kita nggak mampu terus ya cuma ngikutin tren doang ngapain Iya. ya kan? Dipaksa-paksa juga percuma. Makan Gitu. hati terus juga makan duit juga ya kan? Karena kadang gini, kita kan ngelihat ke orang lain ya, Iya. biasanya public figure, wah dia tren ini bikin ini, terus nonton konser ini, karena mereka kan dapat kembalian ya. Iya. Mereka bikin konten, kalau nggak dapat sponsor, dapat kembalian. Betul. Sedangkan kita bikin kayak gitu cuma spend duit kita doang, iya. nggak ada kembaliannya gitu. Betul Jadi banget. nggak semua tuh bisa ditiru, terus bikin kamu FOMO gitu. Terus kalau Iqbal sendiri gimana? Aku sih ya Iqbal sih kalau sendiri nggak berdua ya. Iqbal kalau sendiri berdua. Iqbal dan tapi roommate. sebenarnya Aku udah takut Oh, iya. banget, takut digebuk. Enggak. aku juga takut kena tutup juga jadi apa gak mikir jawabnya lagi. Kalau aku sendiri, apalagi kalau misalnya ada orang FOMO di sekitar aku gitu kan, dan itu udah lumayan insult ke kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan, kehidupan sosial. Kayak misalnya kan kadang kita punya circle tersendiri nih dalam pertemanan, dan aku tipe orang yang percaya bahwa teman itu harus milih. Oke. Karena ya kalau kita main sama tukang parfum aja kan kita ketularan wanginya. Apalagi main sama orang-orang toksik. Aku takutnya juga kita ketularan toksik gitu. Kalau yang Jadi, toksik kira-kira jualan apa tuh, Bal? racun. Kakek nanya. Kali aja jualan apa ya kan selain racun gitu. Takut. Tapi kalau sumber toksiknya ternyata kamu gimana? Iya. Nah, itu berarti saya harus isolasi mandiri. Isoman. Aku jualan parfum sih, Bal. Aku mau nempel. Gitu sih. Bukan gitu konsepnya ya. Membatasi circle aja. Kalau aku tahu dia FOMO dan impactnya nggak begitu bagus, kayaknya aku ngurangin atraksi bersama dengan dia gitu. Debus. Debus ya. Enggak dong. Iya, makanya itu tadi yang aku bilang yang harus tahu diri lah. Kalau misalnya Iqbal bilang kan punya circle sendiri gitu. Kalau misalnya apa namanya dia tuh tahu kalau yang circle-nya Iqbal nih Toxic. enggak, gitu tuh harusnya ya udahlah, oh berarti aku enggak gitu aja. Betul. Ya kan? Betul. Setuju. Intinya kalau dari aku ya, FOMO tuh menurutku tidak masalah. Selama itu kan buat diri kamu sendiri. Yang jadi masalah adalah ketika kamu mengusik orang lain dengan kefomoan kamu itu loh. Menurutku sih itu. Jadi karena FOMO adalah pilihan, jadi FOMO ya adalah pilihan. silahkan dengan pilihanmu ya kan. Kalau kamu mampu, kamu bisa, silahkan. Yang penting nggak usah maksain diri. Orang lain harus ngikutin kamu atau ngikutin hal yang sama yang kamu suka gitu. Karena nggak semua orang kan suka dengan hal yang sama gitu. Iya. Intinya bagimu agamamu, bagiku agamaku. Aduh Iya. berat. Kalau lagu nasional bagimu negeri. Iya. Ayo Mbak Anggi lagi. Lakum dinukum waliyadin. Wakum dinukum waliyadin. Bukan gitu konsep. Aduh. Oke deh, kalau terakhir ya, menghadapi orang-orang yang FOMO, karena sekarang tuh FOMO aja tuh biasanya dipakai buat kayak flexing di video, ya kan?
kira-kira seperti apa reaksi kita? Kita akan lihat dulu videonya. Oke. 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 Oh iya. Itu ada orang yang tahu liriknya, sama ada orang yang cuman Nggak hafal liriknya. Oke. Oke. Nah, itulah yang terjadi apabila orang FOMO nonton konser. Iya, Ya. apa yang kita bahas tadi. Ya, ini kayak contoh yang tadi ya. Fix you. Iya, tapi kayak percaya atau enggak, aku sih yakin besok di konser akan banyak orang-orang seperti itu ya. Iya. Ini bakalan kayak presentasinya lumayan kayak around 30-40% orang-orang pasti Iya. fix you. Tapi Gitu. kalian pernah nggak sih kayak misalnya itu kan konser nih, ini agak meleset dikit sih, terus datang ke konser terus ikut-ikutan teman aja gitu. Kalian nggak tahu teman kalian tuh nyanyi-nyanyi terus kalian nggak ikut nyanyi gitu, rasanya gimana sih? Aku pernah. Aku jadi datang ke suatu tempat yang memang aku tidak ingin. Cuman karena temanku notabene kayak butuh teman, akhirnya in the end of the day aku memutuskan untuk ikut. Dan menurutku aku bukan FOMO karena atensiku itu bukan ikut hype, tapi Oke. atensiku adalah nemenin temanku. Oke, gitu sih. kalau Dika, Sama sih, hampir sama. Jadi nggak semua yang ikutan itu kan FOMO ya. Iya, Kadang oke. ada alasan-alasan lain gitu. Jadi yang menurutku nggak masalah. Makanya Oke. selama FOMO itu buat diri kamu ya, Iya, aku sih nggak masalah ya. betul. Apa tuh kata surat cinta dari tim kreatif? Apa? Surat cinta dari FOMO dalam pekerjaan. Oh, Wah, ini sih wow. cocoknya lebih ke Mbak Anggi ya. Iya, Karena gimana Mbak Anggi nih? kan ada di posisi sini mengakar ke berbagai Berbagai macam macam. cabang tanaman tumbuhan Sedangkan dedaunan. kita itu akarnya. Enggak, kita adalah daun yang udah pupus itu yang udah layu. Ini apa sih, acara apa nih ya? Aku balik aja. Enggak dong. Gimana? FOMO dalam kerjaan. Misal ada teman kerja yang FOMO. Iya, atau mungkin bukan misalnya gitu. Iya, ini ya nakal ya. Enggak sih, ini aja. Kalau aku mah selama itu tuh nggak harus melibatkan dia banget gitu, aku masih is okay lah gitu. Tapi kalau misalnya nggak perlu ya, aku gimana caranya punya 1001 cara untuk menolak dengan halus. Oke, berarti apa lebih kalau bisa di Allahu Akbar. Allahu Akbar, emang di sini penghuninya agak serem ya. Iya. Di sini penghuninya agak Kita ganti hashtagnya jam 12 malam Jam aja 12 gimana? malam. Kok tiba-tiba jatuh? Scary night. Oke, kembali ke Iya. Mbak Anggi. Iya, ya itu tadi udah aku jawabkan, cukup Iya. itu. Berarti intinya kalau bisa dihindari dulu. Iya, kalau misalnya udah kepepet banget terus ya udahlah, kasihan lah ya udah kita. Sekarang tell the truth yang sebenar-benarnya. Ada atau enggak orang FOMO di sekitar kamu? Ada. Ada enggak orang Ada. FOMO di sekitar kamu? Ada. Berarti apakah orang FOMO di sekitar kalian itu orang yang sama atau orang yang beda? Sebenarnya gini, kan kamu nanya Heeh. di sekitar aku ada nggak? Di sekitar Mbak Anggi ada nggak? Berarti aku. Dan di sekitar kami adalah Aku. Iya, itu maksudnya. Oke, berarti aku harus introspeksi diri. Iya. Itu isolasi mandiri aja. Isolasi. Iya, Isolasi. iya. Isolasi mandiri. Takut. Racun ya. Itulah racun ya. Oke, sekarang gini deh, kalau di diri sendiri ya, menurutku, gimana menurut teman-teman dari 0 ke 100% tingkat kefomoan Dalam diri Iya. sendiri ya. Kalau aku sih menyadari mungkin ya di atas 50, di bawah 70% lah. Kalau aku ya, maksudnya aku kadang masih, wah asik nih kayaknya nih, gitu. Masih ada kepinginan gitu. Bukannya berarti, udahlah aku nggak pengen gitu, enggak. Aku kadang masih ada rasa pengen itu. Tapi setelah dipikir baru nanti iya atau enggaknya gitu. Kalau aku ya. Kalau Mbak Anggi? Iqbal, aku dulu ya. Iya. Aku berapa ya? Sama sih kayaknya, sekitar segitu Enggak, lah ya. peraturannya nggak boleh sama. Oh ya udah. Sama. Kamu tadi berapa? Sekitar 70. 70 ke bawah ya? Ah. 70 ke bawah ya, aku 75. Beti ya, beda tipis. Iqbal Kalau- paling tinggi kayaknya. Enggak, aku merasa bahwa diri aku itu bukan tipe orang yang suka mengikuti tren. Karena aku tahu. mager ya. Tipenya kayak mager. Oh iya, karena dia apa-apa napas aja capek. capek. Iya. Napas aja capek. Jadi kayaknya 50 deh. 50. Masa sih, Bang? Tapi menurutku lebih deh. Lebih deh kayaknya. Kan ini konsepnya menilai diri sendiri, Oh, iya. bukan menilai orang lain. Ya berarti yang ini konsepnya menilai orang lain. Kenapa Oke, giliran oke, aku gini. menilai orang lain? 50, 70, 70, 75. 75. Aku 70. Setuju nggak? Ada
Pendapat lain. kamu kayak 75 deh. Oke, beda tipis. Bangi gimana? Kamu. Ngeliat aku. Gitu. Enggak sih, cukup sih udah 70 sih. 70-an kan? Kalau Iqbal aku nggak setuju sih kayaknya. Aku nggak setuju. Kalau aku ngeliat Iqbal ya 70-80 sih kalau. Iya. Gede juga ya? Iya. Kayaknya aku isolasi mandiri deh. Karena kadang dia tuh lebih duluan daripada kita semua. Iya, malah gitu. Ya kan? Aku tuh tahu. Walaupun tren. dia mager. Aku tahu Iya, tren. kadang malah dia yang kita belum, dia udah duluan, Iya, ya kan? Aku tuh tahu tren tapi nggak pernah aku lakuin, ngerti nggak sih? Oh, iya, aku iya. nggak pernah ketinggalan sama tren. Oh, aku tahu tren itu, tapi aku bukan tipe FOMO yang aku harus ngebuat hal yang sama kayak di tren gitu. Cuman emang tingkat kecerdasannya emang agak di atas rata-rata aja sih. Oke, Jadi emang terima kasih. Oh iya. nggak tahu. Oh iya. Oke, terima kasih. Boleh kita berlanjut karena makanan sudah datang. Wow. Boleh dipercepat materinya apa? Video lagi? ada games kah? Enggak, ada video Fitnah lagi katanya. atau fakta? Ada video gitu. lagi mana? Atau Mana? mau ada pernah nggak pernah tebak kata? Wih, apa? jangan kasih video asusila kamu ya. Oh. Apa? Jangan jangan kreatif, kirim tim emoticon asusila kamu ya, Del. Coba, yuk video selanjutnya. Apa? Biasanya temenan sama si FOMO. Oh. Oke. Kayak boleh misi. Mau kemana lo? Mau ponfit. Kasian, badan gue kan juga butuh ruang buat gerak. Lo juga olahraga dong. Kasian tahu badan lo butuh ruang tuh buat gerak. Deh, gue ponfit dulu. Ini perlu gerak nih. Iqbal banget. Boleh kan udah sebulan nggak ponfit. Iya, susah nyari waktunya. Lihat nih, gue habis beli tumbler baru. Ini yang mahal itu loh, bisa nyimpen air panas sampai 12 jam tuh. Takut. Lo mau nyimpen lahar, dasar FOMO. FOMO lagi. Tahu lu? Apaan sih tuh bagi dong? Gosong-gosong tak ikutan FOMO lagi, beli sendiri. Pelit banget lu. Nih. Apaan sih nih baru lihat dah gua. Oke. tahu tadi. Oke. Aku setuju. Setuju. Tapi ini ya, Setuju. dia tuh emang udah temenan banget ya kayaknya. Iya. Jadi tuh dia saling nyadarin ke temennya, kamu tuh FOMO deh gitu. Iya. FOMO apalagi tuh berani dia. Artinya dia kayaknya udah yang deket banget lah. Yang best top Iya, gitu. dan kita nggak tahu nih kita berani nggak sih kalau misalnya ngomong, ya ampun kamu FOMO banget sih gitu ke orang yang emang bener-bener menurut kita tuh FOMO. Kalian berani nggak? Kalau nggak kenal kira-kira? deket aku nggak bilang sih. Oke. Atau mungkin ngomong tapi secara terimplisit gitu, kayak misalnya Mbak kayak nggak seluruh konten kita harus mengikutinya. Oke. Kadang kita harus down to earth, memilih hal yang bijak untuk kita lakukan. Tuh Ben ngomongnya bener ya. Tapi dia salah ya. sih. Harusnya kan eksplisit. Oh iya. Iya Iya. itu. Iya, kalau Intinya implisit kan secara langsung. tersirat. Tersirat ya. Mohon maaf jiwa kosakataku menggelogok. Secara kayak anjing. Iya ya. Takut. Tapi aku setuju sih hal-hal kayak gitu tuh ya emang sering kejadian gitu. Tapi ya itulah Cuman kadang kalau emang nggak deket banget kita juga nggak berani ngomong ya. Bener. iya gitu. Jadi ya selamat menghadapi kehidupan karena kayaknya itu jadi makin kesini jadi makin banyak gitu Iya, orang-orang iya, kayak gitu. iya. Jadi tinggal kita yang bisa Tapi menyesuaikan. kalau nggak ada juga orang mungkin. yang FOMO juga nggak seru ya. Ya kadang bisa Iya, mewarnai makanya. tapi ya jangan Iya. too much lah ya. Iya, Karena kita makanya itu. karena nggak dipungkiri juga kalau ada yang FOMO gitu tuh bisa buat jadi bahan gibah. Iya bener. Kayak sekarang gak sih? Iya Kayak sekarang banget. Ini deh, sebenarnya kita tuh lagi ngomongin yang inisialnya. I sama S. Hey. Iqbal Santosa. Oh iya betul. Kamu mikirnya siapa? Kamu Soalnya, mikirnya siapa? soalnya aku punya temen. Namanya I juga. Oh, Iya. nice. Namanya Indra. Indra. Iya. FOMO dia. Iqbal Santosa. Iya. Takut nggak tuh? Aku nggak takut lah. Aku enggak. Oke, itu buat hari ini tentang FOMO. Ini kok kreatifnya udah enak-enakan banget. Iya, makanya aku cukup tutup di sini aja karena aku udah merasa Kalau lapar. Kamu Kurang punya ajar temen emang. yang FOMO bisa di-mention di bawah ini supaya dia agak sedikit tersadar begitu ya. Iya. Benar, atau kamu juga bisa berbagi ke kita FOMO versi kamu gimana, ya kan? Terus pernah nggak sih ngadepin orang-orang yang FOMO, Iya. gitu ya? Nanti Terus di tag cara aja di ngaca- Postur iya. Entertainment, nanti kita akan repost. Instagram kita di mana? Postur ENT. Iya. Postur ENT. Bahkan lebih tahu Mbak Anggi daripada yang bikin. Luar Iya biasa. kan? Oke, luar biasa. Itu ya, Postur ENT. Di YouTube juga ada Postur ENT ya. Cari aja. Jangan lupa buat like, comment, subscribe
kalau bisa di-share juga. Iya. Kita doain yang melakukan itu semua. Jodohnya di pesawat nomor 3. Enggak gitu konsepnya. Mohon maaf. Apa bisa nemu jodoh di helikopter? Pesawat nomor 3 gara-gara di pesawat. Iya, gitu. yang tahu helikopter hanya Takut. Sofian dan juga Imah. Aduh, aku nggak tahu. Tahu kan helikopter maksudnya? Ya udah deh, Helikopter. abis ini kita cari lah ya. Di sini kita cari tahu tentang helikopter. Sekian dan makasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Ketemu lagi di Postut Podcast Komat.